Ada dua organisasi besar Islam di Indonesia ini yang menopang kelangsungan negara Republik Indonesia, bahkan ikut mendirikannya, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh dan didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu telah mampu menyemaikan semangat nasionalisme, kecintaan kepada bangsa, dan membangun patriotisme, yaitu memerdekakan dan mempertahankan Indonesia. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya juga begitu, yaitu membangun kesadaran agar orang Islam itu bangkit melawan penjajah. Nah, peran kedua organisasi dan kedua orang ini kemudian diabadikan di dalam Mars Sang Surya kalau Muhammadiyah, kalau di NU namanya lagu Syubbanul Waton. Kalau Muhammadiyah itu membangunkan orang agar melawan penjajah, dilambangkan surya telah terbit. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar. Warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Ini nasionalisme. Ini bangkit-bangkit nih. Lawan tuh penjajah. Dirikan negara Indonesia. Sudah itu disambung oleh Nahdlatul Ulama dengan lagu Syubbanul Waton yang lebih patriotis. Kalau tadi nasionalis, sekarang patriotis. Lawan penjajah, yuk perang. Sudah nyebut Indonesia. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman. Wala takun minal khirman. Inhadu ahlal waton. Indonesia biladi. Anta unwanul fahoma. Kullu mayyatika yauma tomehan yalqahimama. Apa itu artinya? Wahai putra-putri bangsa, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Jangan takut menghadapi rintangan, lawan itu penjajah. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia ini tanah air kita. Engkau Indonesia adalah lambang martabatku, lambang kemuliaanku. Siapapun yang datang mengancammu, akan kami habiskan, akan kami taklukkan di bawah duli kedaulatanmu, wahai Indonesia. Itulah NU, itulah Muhammadiyah sebagai pendukung negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak diskriminatif dan selalu toleran. Inilah simbol atau pilar Islam moderat di Indonesia. Maju bersama. Negara dan beragama itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Jangan bilang negara jangan dicampur dengan agama, politik jangan, tidak bisa. Karena begini, pertama, negara itu kan dihuni dan dibangun oleh para pemeluk agama. Tidak bisa kita kok bernegara kok tidak pakai agama. Maka kalau di dalam Islam itu Imam Al-Ghazali mengatakan ad-dinu wal mulk tawaman. Kamu beragama dan punya kekuasaan negara itu dua saudara kembar. Bernegara kok tidak ada nilai-nilai agama, itu kamu bisa sesat. Bahkan di Indonesia itu disebut ya religious nation state, bukan Islamic nation state, bukan Christian nation state, bukan Hindu nation state, tapi religious. Bolehkah menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kegiatan politik? Boleh. Boleh, karena rumah ibadah memang tempat kegiatan politik. Lahirnya ide-ide politik itu dari agama. Tetapi politik itu ada dua tingkat. Satu, politik inspiratif atau politik ideologis. Itu tadi, politik inspiratif itu kalimatun sawa itu tadi. Apa? Keadilan, keluhuran, kejujuran, demokrasi. Itu boleh kampanye di rumah agama, karena itu setiap hari yang dikatakan oleh para mubalik di masjid, di pesantren, kamu harus adil. Itu kan politik. Itu mencuri tanah rakyat. Bicara di masjid boleh, tetapi yang tidak boleh itu politik praktis. Apa? Kamu milih ini ya, jangan milih ini jahat nih, ini bagus. Nah, tidak boleh. Milih partai ini, jangan pilih partai ini, pilih calon yang ini, jangan pilih ini. Itu tidak boleh, itu akan menimbulkan perpecahan.
Dan beragama itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Jangan bilang negara jangan dicampur dengan agama, politik jangan, tidak bisa. Karena begini, pertama, negara itu kan dihuni dan dibangun oleh para pemeluk agama. Tidak bisa kita kok bernegara kok tidak pakai agama. Maka kalau di dalam Islam itu Imam Al-Ghazali mengatakan ad-dinu wal mulk tawaman. Kamu beragama dan punya kekuasaan negara itu dua saudara kembar. Bernegara kok tidak ada nilai-nilai agama, itu kamu bisa sesat. Bahkan di Indonesia itu disebut ya religious nation state, bukan Islamic nation state, bukan Christian nation state, bukan Hindu nation state, tapi religious. Bolehkah menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kegiatan politik? Boleh. Boleh, karena rumah ibadah memang tempat kegiatan politik. Lahirnya ide-ide politik itu dari agama. Tetapi politik itu ada dua tingkat. Satu, politik inspiratif atau politik ideologis. Itu tadi, politik inspiratif itu kalimatun sawa itu tadi, apa? Keadilan, keluhuran, kejujuran, demokrasi. Itu boleh kampanye di rumah agama, karena itu setiap hari yang dikatakan oleh para mubalik di masjid, di pesantren, kamu harus adil, itu kan politik. Itu mencuri tanah rakyat, bicara di masjid boleh, tetapi yang tidak boleh itu politik praktis. Apa? Kamu milih ini ya, jangan milih ini jahat nih, ini bagus. Nah, tidak boleh. Milih partai ini, jangan pilih partai ini, pilih calon yang ini, jangan pilih ini. Itu tidak boleh, itu akan menimbulkan perpecahan. Mari saudaraku sebangsa, setanah air Indonesia, bersatulah kita semua, jangan mau dipecah belah. Kita sesama anak bangsa, jangan mau diadu domba. Sadarlah kita bersaudara, mari satukan kekuatan untuk melawan kezaliman. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Marilah kita bersatu untuk melawan kezaliman. Petani atau pedagang, pemborong dan para tukang, para pengusaha, semua tokoh bangsa dan tokoh semua agama. Marilah bersatu. Tuan guru yang mulia, tokoh adat yang terhormat, apapun sukunya juga golongannya, kita tetap saudara sebangsa. Bangkit bersatu lagi, selamatkan NKRI dari cengkraman oligarki dan para pengkhianat bangsa yang ingin terus berkuasa. Kita sesama anak bangsa, jangan mau dipecah belah. Sadarlah kita bersaudara, mari satukan kekuatan. Mari kita dukung bersama, tokoh yang dapat menyatukan, cerdas, tegas, berani, amanah. Beliaulah Anies Baswedan, tokoh yang sangat diharapkan. Marilah bersatu. Petani atau pedagang,
pengusaha, semua tokoh bangsa dan tokoh semua agama. Marilah bersatu. Tuan guru yang mulia, tokoh adat yang terhormat, apapun sukunya juga golongannya, kita tetap saudara sebangsa. Bangkit bersatulah kini, selamatkan NKRI dari cengkraman oligarki dan para pengkhianat bangsa yang ingin terus berkuasa. Mari kita dukung bersama tokoh yang dapat menyatukan, cerdas, tegas, berani, amanah, beliaulah Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan.